Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi. Qal mufassir rahimahullah nafa'na bihi wa bi'an fid darain amin. Wala junaha 'alaikum fima 'arrabtum lawahtum bihi min khidbatin nisa al-mutawaffa anhunna azwajuhunna fil 'iddati ka qawlil insani mathalan innaki la jamilah wa man yajid mithlaki ورب راغب فيك أو أكننتم أثمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن من قصد نكاحهن علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعريض ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا إلا لكن أن تقولوا قولا معروفا أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك ولا تعزموا عقدة النكاح من العزم وغيره فاحذروه أي على عقده حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب من العدة أجله بأن تنتهي واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم واعلموا أن الله غفور لمن يحذره حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا جناح عليهم. Ya betul. Wala junaha alaikum fima arradtum, dan tidak dosa atas kalian semuanya. Siapa? Laki-laki, ya. Fima arradtum, di dalam apa yang kamu lawahtum, sodorkan, yang kamu isyaratkan, bihi, terhadap ma min khidbatin nisa, daripada meminang itu perempuan. Al mutawaffa anhunna, yang ditinggal mati, azwajuhunna, oleh suami mereka, fil iddati, di dalam masa iddah. Tidak boleh meminang dalam keadaan tasrih, terang-terangan. Aku kontak kawin nanti selesai iddah. Tidak boleh. Di dalam masa iddah tidak boleh khitbah dalam keadaan tasrih, tapi boleh dalam keadaan tidak tasrih. Ta'rid namanya. Misalnya apa? Ini bisa dibaca. Maksudnya dia mau untuk nikah setelah kawinnya. Ini tidak kena wong liya misalnya. Kalau meminang langsung tidak boleh, haram. Kalau begitu, gimana caranya? Ta'rid, kaqaulil insan, seperti ucapannya manusia, masalan. Innaka li jamilah, kau itu masih cantik, kau itu. Masih cantik kau itu. Nah, ini berarti isyarat. Tak rapi kan kau. Iya. Waman yajid mithlaki, siapa orang yang bisa mendapatkan seperti kamu, untungnya, gitu. Ya. Warubba raghibin fiki, banyak orang yang senang sama kamu itu. Paham ya? Hal yang demikian boleh, itu diperkenankan, tidak ada masalah. Au aknantum fi anfusikum, au admartum, atau kamu menyimpan, merahasiakan fi anfusikum, di dalam diri kalian semuanya, kepingin dalam hati, minggos dinikahiyanna, daripada tujuan untuk menikahi itu perempuan-perempuan yang iddah wafah, yang iddah karena mati, pingin, tak apa-apa, apa sih, hati tidak iso digoroi ya. Kenapa demikian tidak dinyatakan dosa? Alimallahu annakum satadkurunahunna. Allah Maha mengetahui, kalian semuanya laki-laki pasti pingin mengucapkan itu semuanya.
bil khitbah, dengan cara meminang tapi tidak dengan cara tasrih, wala tasbirun, dan kamu tidak sabar anhunna, daripada itu perempuan. Kenapa? Khawatir kena orang lain. Maka dengan cara ta'rid, karena Allah Maha mengetahui ada hal yang demikian unek-unek dalam hati kamu, fa abaha lakumut ta'rid, maka Allah membolehkan bagi kalian wahai laki-laki untuk ta'rid, tapi tidak boleh tasrih. Walakin, tetapi la tuwa'iduhunna, jangan mengikat janji hunna kepada itu perempuan yang dalam keadaan iddatul wafah, masih dalam keadaan iddatul wafah, sirron, nikahan, untuk melakukan pernikahan. Illa, lakin, akan tetapi, antakulu, kamu mengucapkan qaulam ma'rufa, ucapan yang baik. Maksudnya ucapan yang baik, ma'urifa syar'an, yaitu yang dianggap baik oleh syariat. Minat ta'rid, yaitu dengan cara ta'rid tadi itu, menyodorkan diri, bukan tasrih. Falakum dalik, maka boleh kamu melakukan itu. Yang enggak boleh, mu'adah. Mu'adah, udah kamu selesaikan iddahnya, nanti saya kawin kamu ya, ojo nerima sing liyane misalnya. Jangan, ini tidak boleh. Mu'adah. Mu'adah ini terjadi karena wa'ada itu berarti ada musyarakah minal janibain. Haram minal janibain. Mu'adah ini adalah minal janibain. Ini pendapatnya Imam Syafi'i ya, kira ini. Mu'adah inama tahramu idza kana minal janibain, wa amma min janib fatukrah inda Malik. Sebetulnya karena ta'rid laisa minal mu'adah. Wal mu'adah inama tahramu idza kana minal janibain. Nah, di sini ada istitsna, illa an taqulu qaulan ma'rufa. Nah, ini keluar daripada pembahasan mu'adah. Kalau mu'adah udah jelas, tidak boleh. Mu'adah saling janji, ya wis tak anteni kon. Saya pokoknya nunggu nanti ya kamu ya. Nanti setelah iddah, ya wis. Saya juga nunggu. Nanti kita akan teruskan setelah itu. Ini mu'adah juga tidak boleh. Illa, kecuali antaqulu qaulam ma'rufa. Kecuali kalau kamu itu mengucapkan dengan ucapan yang dinyatakan baik oleh syariat, yaitu sifatnya bukan tasrih tapi ta'rid. Ini tidak kembali kepada mu'adah, istitsna munqati' di sini. Tapi kepada ta'rid. Illa at-ta'rid. Tapi ada menyatakan bahwa ini mu'adah walaupun daripada satu arah. Ya, walaupun dari satu arah. Amma min janib fatukrah inda Malik. Jadi tidak tahrum tapi tukrah inda Imam Malik kalau dari satu janib. Ala kulli hal, mu'adahkah atau tasrih itu adalah haram hukumnya. Kemudian yang boleh itu adalah ta'rid, dan itu termasuk gaulan ma'rufa. Gaulan ma'rufa yaitu yang dianggap ma'ruf oleh syariah. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah. Jangan kamu tadi itu bersungguh-sungguh melaksanakan uqdah. Kalau terjadi akad nikah dalam iddah, ya berarti nikahnya dianggap fasid. Kalau sudah fasid, yufsakh, harus difasakh. Harus difasakh. Malah dalam pendapat Imam Malik, kalau terjadi mubasyarah ada di situ, maka menjadi takbid. Haramnya itu menjadi takbid.
Jadi terjadi misalnya nikah dalam keadaan iddah sampai terjadi mubasyarah, terjadi jima, maka itu dinyatakan haram takbid, selama-lamanya haram, gak bisa diakad lagi. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, setelah iddah diakad lagi sah. Difasakh saat itu kemudian diakad lagi sah. Kalau dalam madhab Malik malah bisa tahrim takbid, diharamkan untuk selama-lamanya, seperti mula'anah itu, tahrim takbid. Jadi seterusnya tidak boleh kawin dengan itu perempuan. Takbid. Kalau bain masih bisa kan, diakad lagi. Ini tidak haram selama-lamanya, seperti mula'anah itu, perempuan itu untuk selama-lamanya kalau Imam Malik ya. Kalau Imam Syafi'i pahamnya difasakh akadnya saat itu, kemudian setelah inqidhul iddah boleh dikawin lagi, diakad lagi. Boleh diakad lagi. Kalau Imam Syafi'i diakad lagi dengan akad jadid setelah iddah. Kalau Imam Malik takbid haramnya malah. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah. Jangan kamu sungguh-sungguh melaksanakan akad nikah perempuan iddatul wafah tadi itu, dalam iddah wafah tadi itu, hatta yablughal kitabu ajalah, sehingga sampai alkitab ay al-maktub nal iddah yang sudah ditentukan daripada iddah itu, ajalahu ajalnya, artinya sampai selesai iddah, ay tantahi al-iddah. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Jadi tidak boleh melaksanakan pernikahan kecuali setelah selesai iddah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang di diri kalian semuanya. Minal azmi, dengan atas kesungguhan tadi itu. Wa ghairihi, atau selain kesungguhan. Karena ada maratibnya ya. Ada 5 maratib, ada yang disebut hajiz, ada yang disebut khatir, ada yang disebut hadithun nafas, ada yang disebut ham, ada yang disebut azam. Azam ini yang tidak boleh. Azam ini yang tidak boleh. Jangan kamu melaksanakan itu semuanya. Allah Maha mengetahui apa diri kamu. Apakah itu azam, kesungguhan, atau itu hanya sekedar lintasan. Kalau lintasan tadi itu hadithun nafas atau yang lainnya, termasuk au aknantum fi anfusikum itu la junaha, enggak dosa itu semuanya. Nah, tapi untuk yang ini azam tidak diperbolehkan. Allah Maha mengetahui itu di hati kamu itu ada azam atau tidak. Fahdharu, hati-hati, jangan buat main-main ini. Nah, kenapa? An yu'agibakum in idza azamtum. Hati-hati, Allah akan menyiksa kalian. Menyiksa kalian jika kamu ada azam, ada kesungguhan. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu Ghafur, Maha mengampuni, liman yahdharu, bagi orang yang berhati-hati terhadap Allah, Halim, Maha bijaksana, bitakhiril uqubah, mengakhirkan itu siksa, an mustahiqiha, dari orang yang berhak untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, itu uqubah. Ayat ini menerangkan tentang hukum bahwa perempuan kalau ditinggal mati oleh suaminya berarti harus melaksanakan iddah. Iddahnya kemarin berapa? Arba'at asyurin wa 4 bulan 10 hari, itu sampai terbenam matahari, bukan dihitung jam. Ya, bukan dihitung jam, sampai terbenam matahari saat itu. Kedua, ayat ini juga menerangkan tentang haram secara tasrih meminang perempuan di masa iddah. Walaupun itu iddatul wafah, haram hukumnya. Kalau di dalam dengan kinayah iddatul wafah, boleh meminang perempuan dengan cara ta'rid. Ya, dengan cara ta'rid maka boleh meminang kalau iddatul wafah. Kalau iddah bukan wafah nggak boleh. Ya, kalau iddatul wafah atau iddatul iddah bain 3, maka boleh itu sifatnya dengan ta'rid. Tapi kalau
talak 1 atau talak 2 walaupun dengan takrid haram hukumnya. Si iso apa suaminya tadi itu untuk kembali kok wis ojo gelem ya lek dianu ya kok insyaallah mari wafa aku ae sing mlebu kon misalnya. Nah, ini tidak boleh nih, ya. Kemudian yang ketiga, ayat ini menerangkan bahwa Allah itu masih mentolerir kepada kita karena manusia itu masih ada rasa senang walaupun kepada itu perempuan, walaupun dalam keadaan iddatul wafah itu perempuan. Karena itu diperbolehkan daripada kok keperucut tetap haram, paham ya? Ya wis tak apa-apa kalau itu tidak tasrih. Jadi Allah itu kadang-kadang mentolerir kok kepada kita. Kita saja yang tidak pernah menghargai toleran Tuhan kita kepada kita. Lah kalau sudah ditolerir tetap, ya berarti intolerir ini berarti. Ini orang sudah menentang toleransi Tuhan malahan ini. Diperbolehkan asal begini, lah kok masih begitu? Ya begita begini jadinya, akhirnya kena jadinya. Nah, karena itu. Nah. Kemudian yang berikutnya mu'adah dilarang. Ya. Mu'adah dari janiben, ya itu dilarang dari janib, tetap itu dilarang, tapi dalam nafas Syafi'i dan Imam Malik itu adalah dinyatakan makruh. Kemudian yang dimaksud gaulan ma'ruf itu apa? Ucapan yang benar itu. Ucapan yang benar itu adalah syar'an sesuai dengan syariat. Karena itu jangan dikatakan ucapan itu ma'ruf secara logika, tapi secara syar'i. Dalam segala hal itu ma'ruf ma yuwafiqu syar'a. Mungkar itu ma yukhalifu syar'a. Yang dikatakan ma'ruf itu adalah yang cocok dengan secara syariat, bukan secara akal. Yang dikatakan mungkar itu adalah yang bertentangan dengan syariat. Itu definisi. Itu sudah definisi. Karena itu hati-hati, ya. Jangan kita menyatakan ini tidak masuk akal. Ini adalah jelek secara syariat memang iya, tapi secara akal muai dikalahno. Jangan syariatnya kamu kalahkan. Ya. Ya memang sih ini secara syariat adalah salah, tapi secara akal ya, secara akal udah ada secara akal. Yang ma'ruf itu ma yuwafiqu syar'a, wal munkar adalah ma yukhalifu syar'ah. Ingat baik-baik itu, bahaya itu. Kalau sudah dikatakan muwafaqatun nafas lebih didahulukan daripada muwafaqatus syar'i, itu adalah bahaya sekali. Yang berikutnya ayat ini menerangkan akad nikah tidak sah dalam keadaan iddah dan itu harus difasakh. Itu harus difasakh, wajib untuk difasakh, dan setelah selesai iddah harus akad kembali. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau terjadi jima haram hukumnya, harus difasakh dan boleh diulangi kembali dengan akad nikah baru setelah selesai iddah. Tapi menurut mazhab Malik kalau terjadi mubasyarah setelah nikah yang fasid ada di waktu iddah, maka difasakh dan haram takbid, haram untuk selama-lamanya. Ini bahaya itu. Kemudian maratib yang ada di hati tadi itu, yang tercatat dosa itu adalah kalau ada azam. Kalau di bawahnya azam itu tidak dicatat. Maratibul ghusli khamsun hajisun dzakaru fa khatirun fa haditun nafsi fastami'a yalihi hammun fa azmun kulluha rufi'at siwal akhiri fa fihi al-akhdhu qad waqa'a. Jadi hanya azam saja yang dicatat, yang kena itim, yang kena dosa. Yang berikutnya adalah hati-hati. Sekalipun itu ada di diri kamu, itu bisa dinyatakan dosa dan kena adab kalau berupa azam di hati kamu. Hati-hati. Fahdharu alimallah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Hati-hati. Jadi juru hati sih tidak apa-apa, enggak, dilihat dulu. Kalau itu berupa azam, Allah sudah menyatakan fahdharu.
alimallahu wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ya, hati-hati. Tapi kalau di bawah azam, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Asal kita bertobat juga diampuni oleh Allah, atau di bawahnya azam itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, halim. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih toleran lagi kepada kita. Enggak langsung dimasukkan neraka oleh Allah atau diadab oleh Allah, halim, ditakhirkan adabnya. Mungkin ada dia tadi itu melakukan satu perbuatan yang tobat, istighfar kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Tapi ketika Allah itu mentakhir adab, di sini kita harus juga syukur kepada Allah ya, karena Allah itu berarti memberi kesempatan kita untuk apa? Untuk tobat. Ini yang pertama. Yang kedua, juga kita jangan ada ikhtirar dalam hati kita, merasa wah berarti sudahlah Allah itu Maha mengampuni dosa. Ini la'alla takhirul adab tadi itu, diakhirkan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berupa istidraj. Berupa istidraj. Hati-hati juga. Jadi kita jangan ikhtirar dengan takhirul adab, tetap kita takut. Kenapa? Karena di sini Allah menyatakan Allahu wa'lamu anallahu ghafur liman yahdharuh. Bagi orang yang berhati-hati Allah itu mengampuni dosa. Bagi orang yang ngeremehkan Allah, hati-hati. Allah itu juga mensifati Ghabri taubi syadidil igab ditaul. Allah itu Ghabri taub, menerima taubat, tapi syadidil igab, keras loh adabnya, jangan main-main. Ya, kemudian dikembalikan lagi supaya kita tidak merasa benar-benar putus asa kepada Allah. Ditol, Maha dermawan Allah Subhanahu wa taala. Di sini roja lebih dikedepankan ketika kita istighfar, tapi tetap harus masih ada al-khauf min Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti akhirnya ngentengkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala sehingga perbuatan dosa tadi itu tidak dianggap bahaya. Kalau bahasa sekarang, sing trauma kalau berbuat dosa itu. Trauma untuk tidak mengulangi lagi, ibarat sakit. Ibarat sakit atau ibarat kesetrum. Ya, ibarat kesetrum kamu tadi itu karena lengah, karena apa? Kesetrum. Kemudian sampai diobati, sampai itu, sampai akhirnya sembuh. Trauma, jangan sampai kesetrum lagi. Nah itu seharusnya begitu. Dalam perbuatan maksiat juga begitu. Jangan nanti nggak trauma, pengalaman tidak apa-apa. Ya, berarti insya Allah yang kedua nggak kesetrum maneng, insya Allah dipegang, insya Allah nggak kesetrum. Karena itu kesetrumnya cuma pertama dok, misalnya. Ya kesetrum maneng kan, kalau sudah begitu. Trauma itu bagus dalam perbuatan maksiat, dalam arti bukan untuk melahirkan putus asa, untuk supaya kita menjaga diri tidak sampai melakukan perbuatan maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Jadi yang pembahasan wala ta'zimu itu yang dilarang itu apa setelah ta'rid. Padahal ta'rid itu di dalam masa iddah. Dan orang yang mengatakan ta'rid berarti sudah azam, sudah ada niat. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah. Jangan kamu itu melaksanakan. Siapa itu? HP bukan? HP. Jangan kamu itu bersungguh-sungguh melaksanakan akad nikah sehingga selesai iddahnya. Apa yang hubungannya dengan ta'rid? Ta'rid lain sudah. Di dalam niatnya itu waktu ta'rid pasti ada. Kalau ta'rid nggak ada masalah. Kalau ta'rid itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh ta'zimu 'uqdatan nikah. Sungguh-sungguh melaksanakan pernikahan itu tidak boleh. Di dalam masalah iddah. Di dalam masalah iddah inti tidak boleh melaksanakan pernikahan. Fil iddah dengan di situ. Paham ya? Tidak ada masalah kalau nanti setelah iddah saya akan akad. Tidak ada masalah, tidak ada masalah itu.
kesungguhan untuk melaksanakan pernikahan iddah di dalam pernikahan di dalam masa iddah itu yang tidak boleh. Yang penting tidak boleh tasrih itu. Hati-hati nanti alamat jam ini ada laki-laki yang senang kepada kamu, itu bukan ta'rid, tasrih itu sudah. Ta'rid itu yang sekiranya dengan talmih, dengan apa? Dengan isyarat orang itu akan paham. Kalau gitu bukan isyarat. Ya. Itu dengan isyarat itu. Ya itu bukan isyarat, itu jelas. Lah bro, iki lho ana KTP ne wong sing seneng wekon misalnya. Itu bukan, tetap aja. Nah, jadi yang dimaksud di sini untuk menyinggung begitu boleh. Tarik itu menyinggung boleh gitu. Tapi kalau memang terang-terangan jangan. Ya. Terang-terangan jangan. Ini Ustaz, apa namanya? Tadi yang nikah fasid pada waktu orang nikah fil iddah, ini ada masalah. Ada diketahuinya bahwa dia tidak boleh nikah fil iddah itu setelah punya anak. Jadi setelah punya anak dia baru tahu bahwa nikah fil iddah itu tidak boleh. Dan nikahnya nikah fasid. Terus hukum anaknya gimana? Kan sudah ada pembahasan itu kan, kalau dalam nikah fasid itu ya tetap diintisabkan. Karena itu syubhah kan. Iya. Itu kan riwayatnya sama seperti watak syubhah itu kan. Tetap diintisabkan. Tapi setelah itu lain lagi. Kalau setelah itu lain lagi. Enggak, maksudnya setelah itu berarti fasakh lagi apa gimana? Fasakh. Setelah punya anak terus baru tahu fasakh terus iddah gitu kan. Apa gimana yang tepat itu? Iya, setelah maksudnya untuk masalah iddahnya ya? Iya, iddahnya. Oh ya, untuk masa iddahnya. Itu setelah diketahui itu pasti fasakh ya. Setelah itu apakah harus iddah lagi? Iya, itu ya. Allahu a'lam, itu apakah iddah lagi ya? Iddah lagi. Langsung akad. Kalau dibilang melanjutkan dan dia belum iddah. Ini orang belum iddah. Belum iddah. Nah, ini loh, bentar. Itu masalah apa? Ya, maksudnya iddahnya gimana? Orang yang tidak melaksanakan iddah kan kadang terjadi seperti itu. Sekarang nakti, terus langsung besok kawin. Ya, bisa begitu. Setelah dibasakh, yang teruskan iddahnya tadi itu. Enggak, masalahnya ini setelah punya anak diketahuinya kalau nikah fil iddah itu enggak boleh, fasid, nikahnya fasid. Berapa hari dulu itu iddah wafahnya? Umpama belum misalnya, gimana kalau belum? Ya, belum ya apa? Belum mati berarti suaminya. Iddah wafat kan berarti. Tidak harus iddah wafat ini, iddah yang bukan iddah wafat misalnya bisa terjadi kan kayak gitu. Orang setelah diputuskan ini cerai langsung nikah lagi, ada orang seperti itu. Enggak, maksudnya setelah nikah terus dia punya anak. Setelah punya anak baru tahu kalau nikah fil iddah itu tidak boleh. Tidak, salah satu, salah dua gitu maksudnya. Kalau memang fi hukmi zaujah, Ustaz. Iya. Iya, fi hukmi zaujah. Kecuali kalau sudah setelah selesai iddah itu biakdin jadid. Kita bain ini. Iya. Salah bain. Nah, iya. Sekarang dia itu iddahnya berapa hari waktu itu? Enggak iddah. Jadi setelah diputuskan oleh hakim. Jadi mulai iddah itu kan setelah diputuskan oleh hakim. Ya, mulai baru lagi kan setelah itu kan. Ya, berarti setelah fasakh iddah lagi. Iya, gitu. Iddah setelah itu akad lagi kan. Iya. Artinya keterangan yang jelas fakir belum jumpa ya. Mungkin gambarannya itu lebih gamblangnya kan gini kan. Jadi habis cerai terus kawin masa iddah tahunya setelah 1 tahun kemudian misalnya punya anak. Coba dicari itu. Maksudnya takbirnya saya belum jumpa. 1 tahun kawin punya anak. Ibarahnya maksudnya. Ibarahnya di kitab mana itu? Coba dilihat di Minhaj. Mat, ambilkan Minhaj, Mat. Ambilkan Minhaj, Mat. Sambil mencari silakan ada pembahasan yang lain. Ada embel-embel seperti
Yang jelas maksudnya takrid juga qasdun nikah, azam juga qasdun nikah. Kok sehingga hukumnya itu berbeda. Larangannya ini masuk sampai tahrim. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah. Jangan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pernikahan hatta yablughal kitabu ajalah, sehingga yang sudah ditentukan sampai masanya, yaitu iddah itu sampai selesai, baru di situ ada azam untuk uqdatun nikah. Uqdatun nikah dilaksanakan dalam iddah itu tidak boleh. Boleh ente azam untuk uqdatun nikah setelah iddah. Paham lah? Mafhum kan masa? Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Jangan kamu mengazam untuk melaksanakan pernikahan sehingga sampai ajalnya, kan gitu kan? Iddah itu selesai. Lah kalau sudah selesai ya ta'zimu. Enggak apa-apa. Terus apa ya? Pembahasannya apa sekarang? Enggak, kalau azam kan memang enggak langsung muktaronan bifi'lihi memang. Iya, tapi ente melaksanakan di dalam iddah. Azam melaksanakan uqdatun nikah fil iddah. Boleh enggak? Itu kan enggak boleh itu. Azam aja enggak boleh ente. Kalau ente melaksanakan uqdatun nikah fil iddah. Tapi kalau ente melaksanakan hatta bawal kita ajalah, enggak apa-apa. Apa ya bahasanya? Dari Khazin. Ai la tuhaqqikul azma ala aqdin nikah fil iddah. Tetap dosa kan? Iya, kalau ente melaksanakan akad nikah azam di dalam masalah iddah jelas haram. Sambung. Ekfi, saya baca hadis ya. Mungkin kalau yang Anda jumpa itu kalau azam itu niatan yang sangat kuat mungkin. Ada niatan yang sangat kuat. Sedangkan ta'rid itu ada niatan tapi bukan niatan yang kuat gitu. Bukan. Kalau azam, yang dimaksud azam makanya tadi ada tafsirannya di sini, la tuhaqqiq. Ada di sini ada kata-kata la tuhaqqiq gitu. Iya, tapi di situ an-nikah fil iddah. Iya, betul. An-nikah fil iddah. Kalau an-nikahnya tadi itu bukan fil iddah, mah fi muskilah. Sekarang anak sungguh-sungguh kepingin kok mari selesai iddah tak rapi kon. Tidak ada masalah. Azamnya bukan uqdatun nikah fil iddah. Tapi yang tidak boleh itu azam ada uqdatun nikah fil iddah. Ya itu berarti kena etim gitu. Ada, sudah dapat? Hah? Coba baca. Jadi dari dua tempat yang berbeda. Di sini walau nakaha mu'taddatan fawati'a in qata'at al iddah min hini wati'a. Walau nakaha mu'taddatan bi dhanni sihha. Fawati'a in qata'at min hini wati'a. In qata'at ay iddatuha. In qata'at iddatuha bil wata' li husulil firashi bihi. Wa tanqati'ul iddatu min hini wati'ah. Terus? Nah, nanti di sebelumnya ada au li syakhsain. Jadi ada dua iddah, li syakhsain bi angkanat fi iddati zaujin au syubhatin fa utiat bi syubhatin au nikahi fasid. Maka fala tadakhula. Jadi fa in kana hamlun qudimat iddatuhu wa illa fa in sabaqa talaq atamat iddatahu tsumma ustanafatil ukhra. Orang ditalak kemudian utiat fi nikahin fasid, maka